Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmi Cipater dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial web lanjut, geospasial perangkat bergerak lanjut, acara pertama, yaitu pengenalan Ionic Framework. Pada acara kali ini terdapat tiga tujuan, yaitu memahami teknologi dan pendekatan yang digunakan oleh Ionic Framework untuk membangun hybrid apps. Yang kedua adalah memahami prosedur dan tahapan dalam membangun hybrid apps menggunakan Ionic Framework dan juga membangun hybrid apps sederhana menggunakan Ionic Framework. Eh, Ionic Framework sendiri merupakan salah satu framework yang dapat digunakan untuk membangun hybrid apps melalui website. Jadi hybrid apps ini merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan lintas platform, di antaranya adalah Android, iOS, ataupun website. Jadi dengan menggunakan Ionic Framework ini kita dapat menggunakan satu baris kode untuk beberapa platform seperti itu. Lalu yang kedua adalah memahami prosedur dan tahapan dalam membangun hybrid apps menggunakan Ionic Framework. Jadi prosedur dan tahapan yang awal digunakan yaitu melakukan instalasi Ionic Framework ke dalam code editor yaitu Visual Studio Code, di mana pada instalasi tersebut nantinya eh, dapat eh, menggunakan Ionic Framework tersebut untuk membangun suatu aplikasi. Kelebihan dari Ionic Framework ini adalah dapat mempunyai dokumentasi yang baik sehingga kita dapat eh, terbantu dengan adanya dokumentasi-dokumentasi yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu membangun hybrid apps sederhana menggunakan Ionic Framework. Hybrid apps sederhana yang dibangun itu mempunyai beberapa antarmuka, diantaranya adalah ada login page, register page, lalu selanjutnya ada loader page, terus ada home page dan juga pickup call dan pickup calls page. Nah, langsung saja kita ke eh, Visual Studio Code. Nah, pada regi- pada Visual Studio Code ini terdapat beberapa ini terdapat dua komponen yaitu error message dan pickup call card. Nah, sebelum ke situ kita akan lanjut ke eh, homepage, di mana di sini terdapat perbedaan dengan penulisan yang dilakukan dengan Ionic Framework adalah pada sebelum komponen ini terdapat ion strip seperti itu. Seperti ini ion strip header. Lalu di sini terdapat seperti biasa ada button dan lain sebagainya. Terus di sini ada title. Nah, untuk ion content ini di sini berisikan image source. Lalu terdapat label serta price. Terus selanjutnya ada tab backup call card yang dimana di sini terdapat tanggal update dan juga create dan juga ada notes-nya. Di sini dituliskan last pickup call. Jadi ini nanti akan muncul ke dalam uh, pickup call yang terakhir dilakukan seperti itu. Lalu di sini dapat orientasi untuk vertikal dan juga horizontal. Lalu selanjutnya kita ke loader page. Loader page ini merupakan halaman pertama yang akan muncul di mana di sini terdapat ion spinner dengan name present dan colornya berupa color hijau. Lalu selanjutnya kita terdapat ada login page. Login page di sini menggunakan komponen konten di mana berisikan
Sini ada ion card, terus ion item. Di sini menggunakan position floating untuk email. Lalu selanjutnya di sini terdapat eh, seperti validasi bahwa email dan juga email tersebut harus diisikan. Ketika tidak diisikan, dia akan memunculkan app error message berupa email is mandatory atau email is invalid seperti itu. Sini terdapat required. Lalu selanjutnya di sini terdapat untuk yang password. Jadi pada password ini juga sama. Di sini terdapat required password yang harus diisikan. Kalau tidak diisikan, dia akan memunculkan app error message berupa password is mandatory. Lalu di bawahnya terdapat forgot email. Lalu ada button untuk login dan juga button untuk register. Nah, nanti button untuk login ini akan muncul ke dalam halaman home dan juga button register ini akan muncul ke halaman register. Lalu selanjutnya kita ke halaman register page. Nah, pada register page ini terdapat komponen header dan juga komponen konten, di mana pada komponen konten ini terdapat beberapa isi. Di sini terdapat I want to buy it, I want to sell it. Lalu di sini terdapat pengisian. Di sini berupa nama, terus ada password, lalu terdapat phone number, lalu terdapat address information, terdapat number, neighborhood complement yang dapat diisikan. Nantinya ketika klik register kita dapat masuk ke dalam homepage. Lalu selanjutnya di sini terdapat pickup call. Pickup call ini berisikan informasi mengenai tampilan konten yang akan ditampilkan. Lalu di sini terdapat button create pickup call yang nantinya ketika diklik dia akan dapat memuat pickup call baru. Lalu selanjutnya di sini terdapat eh, my pickup calls. Di sini berisikan pickup call yang sudah dituliskan. Di sini ada status hold, update date dengan tanggal dan juga waktu. Lalu ada tanggal dibuatnya, download untuk pesannya. Di sini ada menerima pesanan pos dan jasa angkut jakal. Lalu di sini ada statusnya yaitu hold, processing dan juga finish. Yang masing-masing ada tanggal dan juga waktunya. Lalu ada notes-nya juga ya. Ini ada value-nya berupa 500. Lalu selanjutnya kita ke error message. Seperti error message ini digunakan untuk menampilkan error message. Sini menggunakan Ionic Angular. Terus lalu selanjutnya di sini ada pickup call card. Di sini ada statusnya berupa hold, processing dan finish. Lalu ada tanggal untuk update, ada tanggal untuk create dan lain sebagainya. Ada statusnya juga untuk finish dan colornya menggunakan color sukses yaitu warna hijau. Di sini dapat pickup call card komponen. Di sini terdapat tipe data yang digunakan yaitu string dari status hingga value. Nah, selanjutnya di sini tadi terdapat eh, navigasi yang dilakukan di mana ketika button-button tertentu diklik dia akan menuju ke halaman lainnya secara lebih mudah. Di antaranya itu ada di sini. Nah, di sini terdapat go to pick up calls dan di sini terdapat go to pick up call. Langsung saja ke halamannya. Di sini juga ke halaman. Nah, pada halaman login ini kita harus mengisikan email dan juga password. Nah, ketika tidak diisikan, dia akan memunculkan
notifikasi error berupa email is mandatory dan juga password is mandatory. Ketika email kita dimasukkan, sebelumnya kita masuk ke tombol register dulu. Nah, pada tombol register ini terdapat beberapa pilihan yang dapat diisikan, yang nantinya kita dapat melakukan register. Nah, dia akan masuk ke home. Sebelum itu kita masuk menggunakan dan juga passwordnya. Kita masuk ke dalam halaman home. Nah, button see all ini ketika diklik dia akan menuju ke eh, halaman My Pickup Calls, di mana halaman tersebut terdapat pada Pickup Calls page. Di sini terdapat tiga komponen tadi, yaitu on hold, processing, dan juga finish, yang masing-masingnya terdapat tanggal dan juga waktu serta notes pada pesanannya. Lalu selanjutnya di sini terdapat button di mana dia akan muncul ke dalam Pickup Call page, di mana ini bisa digunakan untuk membuat pesanan-pesanan baru. Di sini terdapat foto, terus ada address dan juga note. Di sini nanti ada dilakukan create ad dan dia akan masuk ke dalam pickup call di sini. Eh, Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.